Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika pada gerak melingkar beraturan, tentang besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan, kemudian hubungan roda-roda. Gerak melingkar beraturan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti gerakan roda kendaraan bermotor, gerakan kincir ria pada taman bermain, gerakan piringan hitam, gerakan bumi mengelilingi matahari, kemudian gerakan kendaraan ketika melalui tikungan jalan, atau gerakan melingkar pada mesin sentrifugal. Pada video pembelajaran kali ini kita khususkan pada gerak melingkar beraturan, yaitu gerak suatu benda yang memiliki besar kecepatan atau yang disebut dengan kelajuan itu bernilai tetap, tetapi arah kecepatannya berubah-ubah setiap saat. Kemudian ketika suatu benda bergerak melingkar beraturan, berarti besar percepatannya tetap, tetapi arah percepatannya berubah-ubah dan menuju pusat lingkaran. Kemudian suatu benda bergerak melingkar beraturan jika kecepatan sudut benda tersebut tetap. Kita lihat yang pertama, besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan, yaitu perpindahan sudut. Pada CD tampak tiap partikel CD, kecuali partikel pada poros, menempuh gerak melingkar. Poros atau pusat rotasi, yaitu garis lurus yang melalui permukaan CD dan tegak lurus terhadap permukaan CD, itu disebut dengan pusat rotasi atau poros. Perpindahan sudut adalah sudut yang dibentuk oleh partikel-partikel CD selama berputar terhadap porosnya. Selama CD berputar, kita mengamati sudut yang dibentuk oleh garis ini relatif terhadap suatu garis acuan yang tidak berputar, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Garis radial ini bergerak dari posisi awal θ0 misalnya sampai ke posisi akhir θ. Sudut yang disapu oleh garis radial ini adalah perpindahan sudut. Jadi delta θ sama dengan θ kurang θ0. Perpindahan sudut merupakan besaran vektor bertanda positif jika berputar berlawanan jarum jam dan bertanda negatif jika searah jarum jam. Perpindahan sudut dapat dinyatakan dalam radian, derajat, dan putaran atau disebut juga dengan revolusi. Delta θ dalam radian itu sama dengan S per R. Untuk satu putaran lengkap, panjang busur S-nya itu sama dengan 2πr. Maka delta θ itu juga sama dengan 2πr bagi r atau sama dengan 2π radian. Ini jika berputar dalam satu putaran penuh. Untuk memahami gerak melingkar beraturan lebih jauh, terlebih dahulu kita mempelajari besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan perpindahan sudut. Pada CD tampak bahwa tiap partikel CD, kecuali partikel yang berada pada poros CD itu, menempuh gerak melingkar beraturan. Poros atau disebut juga dengan pusat rotasi, yaitu garis lurus yang melalui permukaan CD dan tegak lurus terhadap permukaan CD. Perpindahan sudut yang kita simbolkan dengan delta θ itu adalah sudut yang dibentuk oleh partikel-partikel CD selama berputar terhadap porosnya. Selama CD berputar, kita mengamati sudut yang dibentuk oleh garis radial relatif terhadap suatu garis acuan yang tidak berputar. Jadi ada garis radial dan kita ambil suatu garis yang kita sebut dengan garis acuan yang tidak berputar, berarti garis tetap. Garis radial ini
bergerak dari posisi awal θ 0 sampai posisi akhir θ. Sudut yang disapu oleh garis radial ini adalah perpindahan sudut, yaitu delta θ sama dengan θ kurang θ 0. Dan perpindahan sudut merupakan besaran vektor yang bertanda positif jika berputar berlawanan jarum jam dan negatif jika searah jarum jam. Perpindahan sudut dapat kita nyatakan dalam radian, derajat, atau putaran, atau disebut juga dengan revolusi. Delta θ jika dinyatakan dalam radian itu sama dengan S per R, dengan S itu adalah panjang busur lingkaran. Untuk satu putaran lengkap, panjang busur S itu sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Maka delta θ itu sama dengan 2π radian. Delta θ sama dengan θ jika θ 0-nya sama dengan 0. Untuk satu putaran itu sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2π radian. Maka satu radian itu sama dengan 180 per pi derajat atau sama dengan 57,3 derajat. Berikutnya kita pelajari tentang jarak dan perpindahan partikel pada gerak melingkar beraturan. Seperti yang tampak pada gambar, saat partikel bergerak melingkar beraturan selama waktu T dari posisi A berarti R1 ke posisi B R2 yang diukur dari pusat lingkaran, besarnya vektor posisi R1 sama dengan R2 atau sama dengan R itu sama dengan jari-jari lingkaran. Perpindahan partikel dari titik A ke titik B adalah delta R itu sama dengan R2 kurang R1. Besarnya perpindahan ini sama dengan akar dari R1 kuadrat tambah R2 kuadrat kurang 2R1 R2 cos θ ya. Jadi jika kedua vektor posisi R1 dan R2 ini kita gambarkan dalam vektor, maka kita temukan kedua vektor ini membentuk sudut θ. Maka besarnya perpindahan kita gunakan aturan kosinus, yaitu akar dari R1 kuadrat tambah R2 kuadrat kurang 2R1 R2 cos θ. Maka delta R itu juga sama dengan R kuadrat tambah R kuadrat kurang 2R kali R cos θ, karena R1 sama dengan R2 sama dengan R, atau sama dengan akar 2R kuadrat kali 1 min cos θ. Atau delta R sama dengan akar dari 2R kuadrat kali 2 sin kuadrat θ per 2, karena 1 min cos θ itu sama juga dengan 2 sin kuadrat θ per 2, sehingga delta R itu sama dengan 2R kali sin θ per 2. Jarak yang ditempuh partikel selama waktu T adalah S sama dengan panjang busur AB sama dengan θ kali R, dengan θ adalah perpindahan sudut dalam radian. Berikutnya kita akan mempelajari tentang kecepatan sudut atau kecepatan angular, atau disebut juga dengan frekuensi sudut. Kecepatan sudut suatu benda dalam gerak melingkar beraturan didefinisikan sebagai laju perubahan posisi sudutnya, atau kecepatan sudut yang disimbolkan dengan omega merupakan perbandingan perpindahan sudut dengan selang waktu, atau dituliskan omega sama dengan delta θ per delta t, dengan delta θ itu adalah perpindahan sudut. Satuan dari omega atau kecepatan sudut ini adalah radian per second. Omega merupakan besaran vektor yang arahnya sama dengan arah perpindahan sudut delta θ. Untuk gerak melingkar yang berlawanan arah jarum jam, arah omega berada di sepanjang sumbu jalur melingkar, tetapi diarahkan ke atas, seperti yang ditunjukkan. Kemudian untuk gerak melingkar searah gerak jarum jam,
arah omega berada di sepanjang sumbu jalur melingkar tetapi diarahkan ke bawah. Partikel tidak bergerak ke arah vektor kecepatan sudut atau omega. Hanya arah dari omega menyatakan bahwa gerakan rotasi atau gerak melingkar yang sedang berlangsung di sebuah bidang yang tegak lurus terhadapnya. Untuk gerak melingkar beraturan, omega selalu tetap atau konstan. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai periode dan frekuensi gerak melingkar beraturan. Dalam gerak melingkar, periode waktu atau disimbolkan dengan T besar didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh partikel untuk melakukan satu kali putaran. Jika ada N kali putaran selama waktu T, maka periode partikelnya kita tuliskan sebagai T besar sama dengan T kecil bagi N. Frekuensi atau disimbolkan dengan F dalam gerak melingkar beraturan didefinisikan sebagai banyaknya putaran yang dilakukan dalam waktu tertentu. Jika ada N kali putaran selama waktu T, maka frekuensi partikel adalah F sama dengan N per T. Hubungan antara periode dan frekuensi gerak melingkar beraturan adalah T sama dengan 1 per F. Hubungan ini diperoleh dari T periode dibagi frekuensi itu sama dengan T per N bagi N per T, atau sama dengan T kuadrat bagi N kuadrat, atau T per F sama dengan T per N kuadrat. Sedangkan T per N itu adalah periode, maka ini T per F sama dengan T periode kuadrat. Maka ini kita coret, tinggal T, maka kita dapatkan hubungan T sama dengan 1 per F, atau F sama dengan 1 per T. Dalam satu putaran, perpindahan sudutnya θ itu sama dengan 2pi radian. Partikel bergerak dalam satu periode. Maka kecepatan sudut gerak melingkar beraturannya adalah omega sama dengan 2pi bagi waktunya periode, yaitu T besar. Maka kita bisa tuliskan omega sama juga dengan 2pi kali frekuensi, karena 1 per T itu sama dengan frekuensi. Satuan periode adalah second dan satuan frekuensi adalah 1 per second atau Hz, dibaca Hertz ya. Besaran lainnya dalam gerak melingkar beraturan adalah kecepatan tangensial atau disebut juga dengan kecepatan sesaat dalam gerak melingkar beraturan. Saat suatu partikel bergerak melingkar beraturan seperti yang ditunjukkan pada gambar, partikel bergerak dari titik A ke titik B. Anggap pada waktu T, partikel berada di titik A dengan kecepatan V1. Setelah selang waktu delta T, partikel tiba di titik B dengan kecepatan V2. Besar kecepatan atau disebut juga dengan kelajuan partikel di titik A dan titik B sama, yaitu V. Arah kecepatan partikel di titik A dan di titik B yaitu tidak sama. Arah kecepatan di titik A sama dengan arah garis singgung lingkaran di titik A. Sedangkan arah kecepatan di titik B sama dengan arah garis singgung lingkaran di titik B. Oleh karena itu, kecepatan linear gerak melingkar beraturan disebut juga dengan kecepatan tangensial karena arahnya selalu menyinggung lingkaran. Hubungan antara kecepatan tangensial dengan kecepatan sudut seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketika partikel bergerak dari titik A ke titik B sepanjang busur AB, yaitu sama dengan S, kecepatan tangensialnya adalah V sama dengan AB per delta T, atau sama dengan S per delta T. Karena θ sama dengan S per R, maka S-nya sama dengan θ kali R. Maka V sama dengan θ kali R bagi delta T, R kali θ per delta T. Karena omega sama dengan θ per delta T, maka
V-nya kita tuliskan sebagai omega kali R, atau dalam bentuk vektor V sama dengan vektor omega kali silang dengan vektor posisi R. Maka kita dapatkan V atau kecepatan tangensial dari suatu partikel yang bergerak melingkar beraturan sebanding dengan jarak dari pusat lingkaran, yaitu R. Semakin jauh dari titik pusat lingkaran, kecepatannya semakin besar. Sedangkan besar dari omega selalu tetap. Berikutnya kita akan mempelajari hubungan roda-roda ya. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menghubungkan 2 atau lebih roda atau gear. Cara yang pertama seperti yang ditunjukkan untuk 2 roda atau gear yang dihubungkan dengan sabuk atau tali atau rantai. Kelajuan linear untuk 2 roda yang dihubungkan dengan tali ini adalah sama, yaitu V1 sama dengan V2. Arah putarnya sama, tetapi kecepatan sudutnya tidak sama ya. Berarti omega 1 tidak sama dengan omega 2. Maka kita bisa tuliskan omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Atau omega 1 N1 sama dengan omega 2 N2. Dengan N itu adalah banyaknya gigi pada roda atau pada gear. Berikutnya untuk 2 roda atau gear yang dihubungkan sepusat atau satu poros, seperti gear B dan gear C ya. Kecepatan sudutnya sama, yaitu omega B sama dengan omega C. Arah putarnya sama. Kelajuan linearnya tidak sama. Jadi VB tidak sama dengan VC. Tahu VB per RB sama dengan VC per RC. Untuk 2 roda atau gear yang bersinggungan seperti gear C dan gear D yang bersinggungan, atau gear A dan gear B, kelajuan linearnya sama. Jadi VC sama dengan VD atau VA sama dengan VB. Arah putarnya berlawanan. Kecepatan sudutnya tidak sama, atau omega C tidak sama dengan omega D. Maka kita bisa tuliskan omega C RC sama dengan omega D RD, atau omega C NC sama dengan omega D ND. Dengan N adalah jumlah gigi pada roda gigi atau gear. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah mobil memiliki diameter roda 76 cm. Jika sebuah titik pada tepi roda telah menempuh 596,6 meter, berapa banyak putaran yang telah dibuat oleh roda? Pada soal diketahui diameter roda 76 cm, sedangkan jari-jari roda adalah setengah D atau 38 cm, itu sama dengan 0,38 meter. Dan jarak yang ditempuh suatu titik di tepi roda ketika berputar N kali putaran itu adalah 596,6 meter. Misalnya sebuah roda dengan jari-jari R, mula-mula suatu titik di tepi roda pada titik A dan berpindah sejauh S ke titik B. Maka ketika di titik B, partikel tersebut atau titik tersebut menempuh sudut θ. Maka hubungan antara θ, R dan S kita bisa tuliskan θ sama dengan S per R. Untuk 1 kali putaran berarti θ-nya sama dengan 2pi radian. Tapi untuk N kali putaran maka θ-nya sama dengan N kali 2pi radian. Maka kita bisa tuliskan 2pi kali N itu sama dengan S per R. Maka N-nya sama dengan S per 2pi R.
atau sama dengan 596,6 dibagi 2pi kali R-nya 0,38. Maka N-nya adalah 250 putaran. Jadi, sebuah titik pada tepi roda berputar 250 putaran dan menempuh 596,6 meter. Oke, kita lihat soal yang kedua. Tentukan kecepatan sudut masing-masing untuk jarum detik, jarum menit, dan jarum jam dari sebuah jam dinding. Kita ketahui bahwa kecepatan sudut atau disimbolkan dengan omega itu sama dengan theta dibagi dengan waktu ya. Theta bagi dengan waktu. Dengan theta ini dinyatakan dalam radian. Untuk satu putaran berarti tetanya 2pi radian. Oke. Untuk jarum detik berarti ketika berputar satu putaran berarti tetanya sama dengan 2pi radian. Jarum detiknya membutuhkan waktu T-nya 1 menit, karena ketika satu putaran berarti waktunya 60 detik ya. Berarti omega untuk jarum detik itu sama dengan 2pi bagi 60 atau sama dengan pi per 30 radian per second atau sekitar 0,03 radian per second. Untuk jarum menit untuk satu putaran berarti 2pi radian. Ini adalah nilai dari theta. Maka jarum menitnya membutuhkan waktu 1 jam. Jadi T-nya sama dengan 60 menit atau sama dengan 3600 detik. Maka omega untuk jarum menit itu sama dengan 2pi bagi 3600 atau sama dengan sekitar 1,7 kali 10 pangkat minus 3 radian per second. Sedangkan untuk jarum jam untuk tetanya sama dengan satu putaran atau sama dengan 2pi radian. Waktunya sama dengan 12 jam. 12 jam ini sama dengan 43.200 second. 43.200 second. Maka kecepatan sudut untuk jarum jam itu sama dengan 2pi per 43.200 second atau sekitar 1,5 kali 10 pangkat minus 4 radian per second. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Sebuah CD atau compact disc berputar dengan kecepatan 390 rpm atau putaran per menit. Tentukan kecepatan sudut, frekuensi, dan periodenya. Oke, 390 rpm itu atau sama dengan 390 putaran per menit. Untuk menentukan omega, kita cukup mengubah putaran dan menitnya. Putaran menjadi radian dan menit ke detik.
maka kecepatan sudut CD tersebut ya, kecepatan sudutnya omega itu sama dengan 390 putaran per menit, atau sama dengan 390 kali 2 pi radian per 60 detik, atau sama dengan 40,82 radian per second. Oke. Untuk frekuensinya, untuk menentukan frekuensinya kita cukup mengubah menit ke detik. Berarti frekuensinya sama dengan 390 putaran per 60 detik, atau sama dengan 6,5 putaran per detik, atau 6,5 Hz. Untuk periodenya T sama dengan 1 per F, atau sama dengan 1 per 6,5, berarti periodenya sebesar 0,154 second. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah roda melakukan gerak melingkar 50 putaran terhadap porosnya dalam 1 second. Tentukan kelajuan linear sebuah titik pada roda yang berjarak 2 cm dan 4 cm dari pusatnya. Pada soal diketahui banyaknya putaran N sama dengan 50 ya, 50 putaran, dan T-nya 1 second. Berarti omeganya itu sama dengan 50 putaran dikali 2 pi bagi 1 second, maka sama dengan 100 pi radian per second. Sehingga untuk menentukan kecepatan kita gunakan hubungan V sama dengan omega kali R, dengan R adalah jarak dari suatu titik diukur dari pusat roda ya. Berarti untuk R sama dengan 2 cm, maka V-nya sama dengan 100 pi dikali 2 cm, maka V-nya sama dengan 200 pi cm per second, atau 2 pi meter per second. Sedangkan untuk R-nya sama dengan 4 cm, maka V-nya sama dengan 100 pi kali 4 cm, atau sama dengan 400 pi cm per second, atau sekitar 4 pi meter per second. Oke, kita lihat soal yang kelima. Hadi dan Vita berdiri pada suatu papan horizontal berputar, masing-masing berjarak 80 cm dan 125 cm dari pusat putaran. Jika kelajuan Vita 5,0 meter per second, kelajuan Hadi adalah. Pada soal diketahui R Hadi, jadi jarak Hadi diukur dari pusat papan horizontal itu sama dengan 80 cm, sedangkan R Vita-nya sama dengan 125 cm. Kelajuan Vita, V Vita-nya sama dengan 5,0 meter per second. Karena Hadi dan Vita berdiri pada poros yang sama ya, pada papan yang sama, maka omega dari Hadi ya, kecepatan sudut Hadi itu sama dengan kecepatan sudut dari Vita. Sedangkan hubungan kecepatan sudut dan kecepatan tangensial itu sama dengan V, omega sama dengan V per R, sehingga kita bisa tuliskan V Hadi per R Hadi sama dengan V Vita per R Vita. Berarti V
VHD bagi RHD-nya 80 sama dengan V Vita berarti 5 bagi 125. Ini sentimeter, meter per second, sentimeter yang saya coret, maka VHD-nya sama dengan 5 kali 80 bagi 125 atau sama dengan 3,2 meter per second. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Sebuah partikel P bergerak dalam lingkaran dengan radius A dengan kecepatan tetap V. C adalah pusat lingkaran dan AB adalah sebuah diameter. Ketika melewati B, perbandingan kecepatan sudut P di sekitar A dan C adalah, soal ini kita selesaikan dengan menggunakan hubungan V sama dengan omega kali R. V sama dengan omega kali R. Maka kecepatan sudut atau omega di titik B terhadap toros A adalah omega A, itu sama dengan V per RA. Karena RA nya 2A, maka V sama dengan 2A. Karena RA nya sama dengan 2A. Sedangkan omega di titik B terhadap poros C itu adalah omega C sama dengan V per RC, itu sama dengan V per A karena RC nya adalah A, sehingga perbandingan omega A per omega C itu sama dengan V per 2A banding V per A, itu sama dengan 1/2. Jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-7. Partikel K dan L pada bidang horizontal berjari-jari R dan 3R. Keduanya bergerak melingkar dengan kecepatan konstan 2P dan P seperti gambar. Perbandingan kecepatan sudut partikel omega K per omega L adalah, soal ini kita selesaikan dengan menggunakan hubungan V sama dengan omega kali R. Maka untuk partikel K berarti omega K nya sama dengan 2V per R. Sedangkan untuk partikel L, omega L nya sama dengan V per 3R. Maka perbandingan antara omega K per omega L sama dengan 2V per R banding V per 3R. Maka omega K per omega L kita dapatkan sebesar 6/1. Jawabannya B. Oke, kita lihat contoh soal yang ke-8. Sebuah mesin berputar pada 300 rpm dan menggerakkan sebuah poros garis. Diameter katrol pada mesin adalah D1 sama dengan 80 cm dan diameter katrol pada poros garis adalah D2 sama dengan 20 cm. Katrol dengan diameter D3 sama dengan 50 cm pada poros garis menggerakkan katrol berdiameter D4 sama dengan 10 cm yang dihubungkan ke sebuah pusat dinamo. Tentukan kelajuan dan kecepatan sudut poros dinamo jika tidak slip. Pada soal diketahui omega 1 yaitu omega katrol pada mesin itu sama dengan 300 rpm. Ini sama dengan 300 kali 2pi bagi 60 radian per second atau sama dengan 10pi radian per second. Karena katrol 1 dan katrol 2 dihubungkan dengan tali atau sabuk, maka V1 sama dengan V2 atau omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2.
berarti omega 1-nya 10 pi dikali R1 nya 80 per 2, omega 2 kali 20 per 2. Kita dapatkan omega 2 nya sama dengan 40 pi radian per second. Katrol 2 dan 3 seporos ya. Katrol 2 dan 3 seporos, maka omega 3 sama dengan omega 2, itu sama dengan 40 pi radian per second. Maka V3 nya sama dengan omega 3 kali R3 ya, itu sama dengan 40 pi dikali R3 nya 50 per 2, atau sama dengan 1000 pi cm per second, atau V3 nya sama dengan 10 pi meter per second. Karena 3 dan 4 ya, 3 dan 4 dihubungkan dengan tali, maka V4 sama dengan V3 ya. V4 sama dengan V3 sama dengan 10 pi meter per second ya. Jadi kecepatan dinamo adalah 10 pi meter per second, sedangkan kecepatan sudut dinamonya yaitu omega 4 itu sama dengan V4 bagi R4 sama dengan 1000 pi bagi R4 nya itu 5 ya, maka sama dengan 200 pi radian per second. Kita lihat contoh soal yang 9. 3 buah roda gigi terhubung seperti gambar. Roda A memiliki 20 gigi, roda B memiliki 60 gigi, dan roda C memiliki 10 gigi. Jika roda A berputar dengan kecepatan sudut 60 rpm, maka kecepatan sudut roda B adalah, diketahui jumlah gigi masing-masing roda, yaitu NA sama dengan 20, NB sama dengan 60, dan NC sama dengan 10 gigi. Sedangkan kecepatan sudut roda A sama dengan 60 rpm. Karena roda A dan roda C bersinggungan, maka omega A NA sama dengan omega C NC, berarti 60 kali 20 sama dengan omega C kali 10, berarti kita dapatkan omega C nya sama dengan 120 rpm. Sedangkan roda C dan roda B bersinggungan juga ya, maka omega C NC sama dengan omega B NB. Omega C nya 120 kali 10 sama dengan omega B kali 60. Nih, kita coret, kita dapatkan omega B nya 120 bagi 6, atau sama dengan 20 rpm. Jadi jawabannya A.